Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elsija Bercerita. Kali ini Kael akan membagikan sebuah cerita tentang seorang istri yang ketika dia melakukan perjalanan dinasnya malah diselingkuhi oleh suaminya dengan pembantunya. Simak kisahnya berikut ini. Di balik topeng bahagia. Aisyah dan Dani adalah pasangan yang harmonis. Mereka berumah tangga sudah hampir 17 tahun. Dani adalah sosok suami yang romantis. Dan meskipun sudah belasan tahun menikah, namun pria itu masih sangat perhatian. Siang itu Aisyah mengemasi kopernya dengan hati riang. Lusa dia akan berangkat ke kota lain untuk mengikuti pelatihan yang diadakan kantornya selama sebulan. Ia sudah lama merindukan kesempatan ini, sebuah peluang untuk mengembangkan karirnya ke jenjang yang lebih baik. Namun, di balik rasa antusiasmenya, sebuah kekhawatiran kecil mulai merayap di hatinya. Suaminya, Dani, meskipun tetap perhatian, namun terlihat tak tulus dan datar. Entahlah, selalu ada percikan firasat yang tak enak menyelusup di hatinya. Akhir-akhir ini suaminya seringkali pulang larut malam dengan alasan lembur. Padahal perusahaan tempatnya bekerja sudah menerapkan sistem kerja dari rumah jika memang ada pekerjaan yang harus segera dikerjakan. Sayang, kamu yakin tidak apa-apa pergi sendiri nantinya? Tanya Dani, suaranya terdengar datar. Suaminya itu hanya fokus ke ponselnya sambil tersenyum-senyum sendiri. Iya, aku yakin sayang. Lagi pula aku kan sudah sering pergi dinas sendirian. Kamu kan juga sibuk, jadi gak usah khawatir, jawab Aisyah sambil tersenyum lembut. Dani mengangguk, tapi senyumnya terasa hambar. Aisyah menghela napas pelan. Dia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan perasaan curiga yang mulai tumbuh di hatinya. Saat Dani mandi dan ponselnya tergeletak begitu saja, Aisyah diam-diam menyadap WhatsApp di ponsel tersebut. Dia pun langsung menyetingnya sehingga aplikasi klon yang diinstal di HP suaminya dapat tersembunyi. Sehari sebelum perjalanan dinasnya, Aisyah, suami, anak-anak, dan pembantunya sengaja liburan ke taman hiburan. Saat itulah Aisyah diam-diam menyuruh orang untuk memasang CCTV di beberapa bagian rumahnya. Dia merasa setahun terakhir ini suaminya tambah perhatian. Namun perhatiannya terasa ganjil sekali dan tidak tulus. Dia ingin meyakinkan dan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa suaminya memang tak berubah dengan memasang CCTV tersebut. Aisyah pun akhirnya pergi dinas keluar kota. Dia menitipkan anak-anak ke suami dan pembantunya, yaitu Mbak Ani. Semuanya tampak biasa saja. Dan saat dirinya sudah di luar kota dan mengikuti pelatihan yang diadakan kantor pusat, tak ada hal aneh yang terjadi. Dani rutin menelponnya saat dia sudah selesai bekerja. Mereka melakukan video call dan anak-anak pun tampak baik-baik saja. Mereka tetap ceria seperti biasanya. Di minggu kedua, di suatu malam, Aisyah memutuskan untuk menelpon kedua anaknya, yaitu Alia dan Adam. Dia ingin memastikan mereka dalam keadaan baik. "Mah, besok mama masih pelatihan ya?" tanya Alia yang kini sudah menginjak kelas 3 SMP. "Iya sayang, kalian harus jaga diri baik-baik ya. Jangan nakal-nakal, jangan bikin repot papa," pesan Aisyah. "Iya ma, tenang saja, kami pasti jaga diri kok," jawab Adam yang kini sudah menginjak kelas 1 SMP. "Mah, aku mau bilang sesuatu," sahut Adam. Tiba-tiba dia terdengar agak ragu. "Ada apa nak? Bilang aja." "Tadi malam
Aku sama Kak Alia lihat papa lagi ngobrol sama Mbak Ani di dapur. Mereka terlihat mesra sekali. Terus pas sudah malam, saat aku terbangun karena ingin ke kamar mandi, aku lihat Mbak Ani masuk ke kamar papa, Mah. Bisik Adam lirih. Alia juga pas kemarin malam kebangun tengah malam. Ternyata di dapur papa lagi pelukan sama Mbak Ani. Akhirnya Alia balik ke kamar lagi, nggak jadi ke dapur untuk ambil minum. Takut mereka sadar kalau Alia melihat keduanya. Terang Alia menambahkan. Mendengar ucapan anak-anaknya, seketika jantung Aisyah seakan berhenti berdetak. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dari anak-anaknya. Dani, suami yang selama ini ia cintai dan percayai, apakah benar berselingkuh dengan pembantunya? Aisyah gemetar memegang ponselnya. "Kamu yakin, Nak?" tanya Aisyah dengan suara bergetar. "Iya, Ma, aku yakin," jawab Adam dan Alia serempak. Aisyah merasa dunia seakan runtuh. Pernikahan yang selama ini ia bangun dengan penuh kasih sayang ternyata seolah dibangun di atas pasir. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Selama dinas di luar kota, dia tidak pernah terpikirkan akan mengecek ponsel suaminya melalui ponselnya sendiri. Dia pun akhirnya membuka WhatsApp klon, dan dia hanya bisa terseduh ketika melihat cacat vulgar antara suami dan pembantunya juga wanita lainnya. Saat dia melihat tanggal pesan itu, akhirnya dirinya menyadari bahwa mereka berselingkuh sudah lama, entah sejak kapan. Aisyah pun membuka aplikasi CCTV di ponselnya. Dia membuka video di jam-jam yang dilaporkan anak-anaknya. Sungguh, dirinya benar-benar tidak kuat melihat pemandangan di layar ponselnya. Wanita itu hanya bisa menangis. Sekujur tubuhnya gemetar oleh amarah, rasa kecewa, sedih, dan berbagai perasaan lainnya. Keesokan harinya, setelah malamnya dia meminta izin atasannya, Aisyah pun memutuskan untuk pulang lebih awal dari pelatihan dan perjalanan dinasnya. Dia ingin mengkonfirmasi sendiri kebenaran dari perkataan anak-anaknya. Juga video di CCTV rumah yang sudah dia lihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Sesampainya di rumah, Aisyah langsung menuju kamarnya. Pintu kamar terbuka sedikit, dan Aisyah pun melihat pemandangan yang membuatnya semakin hancur lebur. Dani sedang tertidur di samping Mbak Ani. Aisyah menghampiri mereka dan membangunkan keduanya. Dani dan Mbak Ani terbangun dengan kaget dan wajah memerah. Sayang, kamu sudah pulang?" tanya Dani gugup. Aisyah tidak menjawab. Dia hanya menatap Dani dengan tatapan penuh kemarahan dan kekecewaan. "Jadi ini semua benar-benar terjadi? Dan kalian melakukannya di depan anak-anak? Apa kalian tahu? Anak-anak itu tahu apa yang kalian lakukan. Mereka mengadu kepadaku." Suara Aisyah pelan dan bergetar. Dani dan Ani terdiam. Mereka telah tertangkap basah berselingkuh dan tak bisa berbohong lagi. "Maafkan aku, sayang, ini semua disebabkan Ani. Dia terus saja menggodaku. Maaf, imanku tidak kuat, apalagi kamu sedang di luar kota. Jadi aku hilap," ucap Dani menyesal. "Tuhan, jangan begitu. Kita kan sama-sama suka," Ani menjawab tanpa rasa berdosa. Aisyah tidak bisa menahan tangisnya lagi. Dia merasa sangat sakit hati dan dikhianati oleh keduanya. Ternyata masih saja suaminya menyangkal dan beralasan hilap, sementara pembantunya sungguh tak tahu diri. "Aku tidak menyangka, Mas. Kamu tega melakukan ini padaku.
ucap Aisyah sambil menangis. "Ini baru pertama kalinya sayang, semalam aku benar-benar hilap." Dani mencoba untuk memeluk Aisyah, tapi Aisyah menepisnya. Dia merasa sangat jijik. "Pembohong, aku punya bukti chat dan video kalian berdua sedang melakukannya. Dasar pengkhianat kalian berdua, tega sekali. Mulai sekarang aku tidak mau melihat kalian lagi. Pergi kalian dari rumahku. Ini adalah rumahku dan kamu tidak berhak tinggal di sini, Mas," ucap Aisyah tegas. Aisyah kemudian meminta Mbak Ani atau pembantunya untuk segera keluar dari rumahnya. Setelah itu dia mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk memberitahu anak-anaknya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Alia dan Adam sangat terkejut dan sedih mendengar pengakuan ibunya. Mereka tidak menyangka bahwa ayah mereka tega berselingkuh dan menyakiti ibunya sedemikian rupa. "Mah, kenapa papa bisa kayak gitu?" tanya Alia dengan suara bergetar. "Mama juga gak tahu, nak. Mungkin dia sudah tidak mencintai mama lagi kali," jawab Aisyah sedih. Beberapa hari kemudian, Aisyah pun memutuskan untuk menggugat cerai Dani. Proses perceraian berjalan cukup alot dan menyakitkan. Apalagi keluarga Dani menyalahkan Aisyah. Katanya Aisyah adalah istri yang tak tahu diri. Aisyah selalu sibuk bekerja dan tidak mengurusi suaminya. Padahal kenyataannya tidak begitu. Meski dituduh yang tidak-tidak, Aisyah tetap tegar demi masa depan anak-anaknya. Setelah perceraian, Aisyah fokus pada pekerjaannya dan membesarkan kedua anaknya dengan penuh kasih sayang. Alia dan Adam pun tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan mandiri. Mereka selalu menjadi sumber kekuatan bagi Aisyah. Beberapa tahun kemudian, Aisyah bertemu dengan seorang pria bernama Budi. Budi adalah seorang dokter yang baik hati dan perhatian. Mereka pun akhirnya saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Alia dan Adam tentunya sangat senang dengan pernikahan ibunya. Mereka menyambut Budi sebagai ayah baru mereka dengan hangat. Apalagi Budi merupakan sosok lelaki yang dekat dengan anak-anak. Aisyah akhirnya menemukan kebahagiaan yang baru setelah melewati badai kehidupan. Dia bersyukur karena Tuhan telah memberikannya kekuatan untuk melewati semua cobaan. Lantas bagaimana kabarnya Dani? Ternyata kehidupan dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Dia jadi pengangguran setelah Ani dan salah satu teman sekantor yang merupakan selingkuhan lain Dani ribut besar memperebutkan lelaki itu di kantor. Karena menyebabkan situasi kerja tidak nyaman, Dani pun dipindahkan ke kantor yang letaknya di pelosok. Namun ternyata dirinya tidak kuat dan akhirnya mengundurkan diri. Dan sampai saat ini Dani hanyalah beban bagi keluarganya dan juga beban bagi Ani. Dani akhirnya hidup di sebuah kos-kosan kumuh bersama Ani. Hidup mereka cukup menyedihkan. Dia juga tidak pernah memberi nafkah anak-anaknya dari Aisyah. Namun itu bukan masalah besar bagi Aisyah. Wanita itu tidak berharap lebih kepada mantan suami yang ternyata sungguh tidak bertanggung jawab. Tuhan telah memberikan pengganti yang lebih baik untuk Aisyah dan anak-anaknya. Kehidupan mereka sekarang tambah bahagia. Nah, dari kisah Aisyah ini mengajarkan kepada kita bahwa pengkhianatan dalam sebuah hubungan dapat sangat menyakitkan. Namun, kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Selalu ada harapan untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Nah, sampai di sini dulu cerita KL kali ini. Kita bertemu dengan cerita lainnya di video lainnya ya. KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.